warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah stretching aja nih. Waduh, semangat banget. Sedia payung sebelum hujan. Sekarang banyak begal. Bener, saya juga barusan kemarin Ustadz. Ya. Begal lagi cari tajil main palak-palak aja. Ngeri ya. Nah, pas banget Ini apa nih? Globe, Bang. Hah? Globe. Sarung tinju. Sarung tinju. Oh, Kita kenalnya sarung tinju Ustadz ya selama ini ya. sarung tinju. Oh. Kalau ini Sarung- sarung ustad. Ini kalau latihan pakai gini, Bang. Betul, Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Saya pakai bela diri juga. Bela diri saya paling aman lari. Jadi begitu dipalak, kabur. Iya. Bela diri lagi yang paling baik. Efektif. Apa itu? Yaitu banyak teman. Betul. Ya, ada orang dia pakai dan 1 dan 2, Iya. saya dan kawan-kawan. Betul. Banyak. Banyak dandannya ya. Iya. Ini Oke. saya lihat, saya dengar Iya nih, Ustaz. tadi bincang-bincang punya prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Ya. Sampai apa prestasi yang paling tinggi? Banyak cabangnya dia Ustadz. Ternyata. Tunggu dulu, tadi kopi, sebut- kopi bos, kopi, kopi. Oke, siap. Kopi. Wih, udah Di siap sini Siap, saya punya langganan. Betul, Pak Ustadz. Ngopi di sini, Kang, beda dari yang lain. Pasti. Karena di sini ngobrol perihal iman. Dapat kopinya, dapat ilmunya. Insya Allah berkah. Hari ini hari terakhir kita berpuasa. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan merayakan kemenangan. Amin. Tapi siapa yang menang di bulan suci Ramadan? Tidak semua. Ya, tidak semerta-merta. Siapa namanya, Kang? Kang Ade. Ade, Ade, tidak Pak. semerta-merta. Saya tidak Siap, mungkin thank you, dapat seperti ini. Ya, Kang Sofyan, tidak mungkin saya dapat prestasi seperti ini, Betul. hadiah medali seperti ini. Iya. Untuk dapat medali seperti ini, Kang Ade kan tarung juga kan? Betul, Pak. Melewati beberapa latihan, melewati beberapa pertarungan, baru bisa dapat seperti ini. Tapi saya mau lihat asli ada ndak isinya. Oh, ada. Siapa Coba tahu dibuat. cuma isinya. Wah, ada Kang Wih. ya. Alhamdulillah. Medali. Emas tuh ya Kang Ade ya? Insya Allah. Masya Allah. Ustadz, ini tadi saya dapat cerita dari Pak Uji. Ini ternyata dia selain berprestasi, ternyata dia juga solih banget Ustadz. Banyak sedekah, kemudian religius banget ya Ustadz. Itu gimana tuh ceritanya Kang Ade? Motivasinya gimana tuh Kang Ade? Ya, seru jadi- nih pasti nih. Ya, Jadi dulu waktu 2011 kalau nggak salah 2011 itu prapon di Makassar kita, Pak Ustadz. Praponnya di Makassar. Oh, maka Oke. kampungnya Betul. Ustadz. ya. Saat itu sudah berlatih dengan sangat keras, tapi Allah tidak memberikan saya menjadi juara 1. Tapi lolos untuk ke PON di Riau waktu itu. Nah, dan satu ketika di saat dalam perjalanan itu penuh dengan rasa kegagalan, ya. Gagal, Daun. ya. Ya, kenapa gagal? Di situ, Depresi seperti betul. itu, ya. Nah, di situ baru bercerita kepada istri, Bu, di saat saya dalam perjalanan pulang ini mendengar sebuah ada Pak Ustadz yang berceramah waktu itu ya. Coba kita sedekahkan 1 bulan gaji kita untuk fakir miskin atau ke masjid. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlipat ganda. Lebih banyak lagi, ya. Dan saya bercerita pada istri, bagaimana nih Bu, bagaimana kita nanti makan, tidak bisa sampai 1 bulan. Kita coba aja dulu, dicoba. Jadi gaji dari plat Jabar itu kita kasih buat fakir miskin, ya, anak yatim, terus ke masjid. Dan itu sudah tidak terasa 1 bulan kemudian pertandingannya itu di Riau. Dan setelah di Riau, alhamdulillah mendapatkan medali emas. Dan di saat itu mendapatkan sebuah bonus, rumah, dan pekerjaan. Menang di PON Riau. yang ini. Ini di Palembang. Oh. Palembang Itu 2013. medali apa tuh Kang Ade bisa jelasin? Ini medali Olimpiade Muslim. Olimpiade Muslim. Jadi semua negara-negara Muslim berikut serta di situ. Oh. Jadi ada Mesir. Khusus untuk Muslim. Muslim ya. Nah, olahraga apa? Olahraga apa? Wusu. Kang, selama jadi petarung seperti ini, apa yang paling berat? Yang berat adalah melawan diri kita sendiri. Dan juga harus meninggalkan keluarga. Ini kaitannya dengan puasa. Betul. Ya. Masya Kang, Allah. puasa ini salah satu fungsinya adalah benteng. Benteng pertahanan diri. Benteng pertahanan kita. Olahraga ini Betul. benteng pertahanan. Tapi
ini olahraga tinju tidaklah seberat melawan lawan yang tidak nampak. Masya Allah. Ustadz, saya masih penasaran nih Ustadz, mau denger cerita perjalanan hidupnya Kang Ade. Katanya dia ternyata selain berprestasi, dia juga jadi tukang bersih-bersih, tukang sapu gerbong kereta Ustadz. Seru pasti Ustadz. Kita ngopi dulu Kang Ade. Ustadz, kita ngopi dulu sebelum imsak. Silakan. Kapan lagi pakai medali? Biasanya medali pakai kayak gini. Bang, minum, Pak Ustadz. Monggo, Kang. Jawara One Fight Mixed Martial Art mungkin yang langsung terlintas ketika kita mendengar nama Ade Permana. Tapi dulu, sosok Ade Permana lebih dikenal sebagai Ade si tukang sapu gerbong kereta. Tidak hanya itu, Ade juga sempat menjadi timer mobil angkutan kota. Kala itu, apapun akan ia lakukan untuk menyambung hidup selama itu halal. Tapi, mencari rezeki halal di stasiun kereta dan terminal bus memang tidak semudah berjualan di pasar. Dan Ade benar-benar merasakan. Terkadang ia harus siap baku hantam demi mempertahankan gerbong keretanya dari kelompok lain. Keadaan itulah yang akhirnya memicu Ade untuk mempelajari bela diri. Karena suka atau tidak, ia harus mampu mempertahankan diri di tengah kerasnya hidup. Kini Ade sudah sukses dengan segudang prestasi. Tapi ia tidak akan pernah melupakan pelajaran hidup yang ia terima di jalanan, di terminal bus, dan di dalam gerbong kereta. Karena percaya atau tidak, kisah hidup itulah yang membentuk seorang Ade Permana. Kisah hidup yang selalu ia syukuri dan tak pernah ia ingkari. Masya Allah Ustadz, Kang Ade, saya tadi barusan melihat tayangan perjalanan hidupnya yang Kang Ade rasakan tadi begitu luar biasa sekali. Ini apa sih Kang Ade yang menjadi ujian dan juga titik balik sehingga Kang Ade dari yang perjalanan hidup yang sulit sekali sampai sekarang dirasakan, apa nih Kang Ade? Yang paling sulit itu adalah kita harus memiliki keinginan dan juga harus mau merubah hidup kita. Jadi di saat Ade berada di kereta, di gerbong, kan, menjadi kuli sapu, dan juga di terminal jadi calo seperti itu. Saya selalu berpikir suatu saat hidup saya harus berubah. Tidak mungkin hari ini akan terus sampai saya tua nanti. Kang Ade pernah jadi tukang sapu? Tukang sapu, tukang pel, tukang rokok. Di mana? Di kereta. Oh. Jadi di kereta ke kereta, jadi di Bandung itu ada kereta yang dari Bandung sampai ke Padalarang, ada yang sampai Ranca Ekek. Nah di situ adalah bagiannya adalah di situ untuk mencari nafkah tuh kayak bersapu. Tahun berapa itu Kang? Itu tahun 2003 2002 kalau nggak salah. Oke. Terus dari situ jadi tukang sapu. Betul. Masuk ring kapan? Sejak kapan? Masuk ring itu sebenarnya dari tahun 2001 udah. Oh, cuman sudah. masih belum dapat pembinaan dari pemerintah waktu Ya. itu. Jadi masih sekedar hobi. Belum profesional. Betul, belum profesional, masih sekedar hobi, kadang latihan, karena kalau kita tidak dibekali dengan bela diri hidup di jalanan itu kita banyak dibully orang misalnya. Iya, Ustadz, kita kan melihat betapa luar biasanya ujian yang dihadapi Kang Ade tadi ya. Ini kan ngomong-ngomong puasa kan kita diuji lapar, haus, dan dahaga. Apa hanya sekedar itu Ustadz kalau bulan puasa? Jadi tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Kaitannya dengan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini pertarungan. Musuh kita tidak nampak. Iblis. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka di bulan Ramadan ini bulan pertarungan. Sampai orang dulu waktu kita kecil katakan, di bulan Ramadan ini setan-setan para dibelenggu. Sehingga dulu waktu saya takut lewat kuburan. Kalau Ramadan saya berani. Kenapa? Karena saya bilang, setan lagi dibelenggu. Oh ternyata makna dari hadis itu, melenggu setan itu bukan setannya dikasih rangkeng. Tapi apa? Setan itu dibelenggu pintu masuknya. Apa pintu masuknya? Syahwat. Maka di bulan Ramadan ini kita lagi perang. Perang apa? Tidak ada makan siang. Perang apa? Energi kita berkurang.
Perang apa? Kita kurangi yang nama lisan yang tidak ada faedah. Ngobrol bicara yang tidak ada guna. Perang apa? Kurangi menyebarkan berita-berita yang tidak ada faedah. Semua kesenangan-senangan duniawi kita ganti untuk isi akhirat. Ibaratnya Ramadan ini bulan ngecas. 11 bulan. Dari bulan 1 sampai bulan, ibaratnya ya, bulan 11. Dunia terus. Cari nafkah, cari dalam pokoknya dunia. Allah kayak, sudah 1 bulan break dulu. Break. Saya kasih kau 1 bulan untuk mencuci diri. Untuk membersihkan dosa dan kesalahan selama 11 bulan. 11 bulan. Meskipun bersusah payah. Nah, namanya perjuangan pasti berat. Tapi pada akhirnya tadi ngepel-ngepel, bersih-bersih. Sekarang alhamdulillah Allah angkat derajat. Alhamdulillah. Nah, semua atlet menginginkan medali. Ya, nah, alhamdulillah saya dapat medali. Tanpa latihan. Tapi Ustadz ngomong-ngomong selain medali yang Kang Ade raih, Ya. ternyata beliau juga menang juga, juara juga di MMA One Pride. Iya Kang Ade ya? Siap, betul. Itu juara berapa tuh Kang Ade ceritanya Kang Ade? Itu juara kelas atom. Kelas? Atom. Kelas atom ya? Betul. Apa itu Itu maksudnya? berat Jadi berat atom berapa tuh itu Kang Ade? berat 48 kg Pak Ustaz. Kang Ade 48 kg. 8. Oh, berat saya. Berarti saya lebih hebat. Jauh. Justru biasanya Kang, yang ringan kalau saya enak lihat- geraknya ya Kang Ade ya? Lebih Kang Ade, ringan. kalau saya lihat yang apa tuh tadi? One Pride. MMA. One Pride Pride. MMA. Ah, MMA itu kan enggak begini saya lihat dia pakai. Ya, itu yang kecil ada. Globe kecil Pak Ustaz. Apa bedanya, Kang? Bedanya kalau amatir itu kita pakai globe seperti ini. Oh, Seperti amatir tinju. ini. Ya, amatir, tapi yang prop juga ada. Cuman kalau di MMA itu kita pakai yang kecil itu ada bolong-bolong seperti ini biar kita bisa lebih mengunci. Kalau pakai ini kan kita nggak bisa Ya, buat nggak bisa kuncian. kunci. Buat kuncian nggak bisa. Jadi, Kang, kalau misalnya ini, Betul, ya kan? Ini kan ada gabusnya. ada. Nah, pukul ini. Ini lebih bahaya, lebih sakit daripada yang tipis. Ya, Sakit di berbahaya. dalamnya soalnya ya Kang Dalam Ade. ya? yang terkena. Tapi kalau yang tipis itu mungkin cuman mendapatkan luka aja, luka robek ataupun kayak seperti apa. Tapi kalau ini dia seperti tidak terlihat tapi getaran dalam yang kena. Oke. Nah ngomong-ngomong luka nih Kang Ade katanya pernah juga kehilangan sabuk gelar ya. Itu kan luka juga, itu gimana tuh cara mengembalikan luka batinnya, mengatasi gimana tuh Kang Ade? Ikhlas. 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 Masya Allah. Jadi setiap seorang juara tuh ada masanya. Mungkin saat itu Allah memberikan teguran saya untuk terjatuh. Tapi di saat terjatuh itu saya berpikir bagaimana untuk bisa bangkit kembali. Dan mungkin hari ini dan kedepannya kekurangan apa tuh Pak Ustadz yang ada dalam diri kita, kurang ini, kurang itu. Nah sudah mulai kita pelajari hari ini. Kalau kemarin seorang juara itu kita tidak tahu kurangnya di mana kita. Oke, juara lagi, jadi tidak tahu. Tapi di saat kita gagal kemarin, Allah berikan cobaan, akhirnya tahu Luar biasa. Ini kekurangan nggak kita sembarang di mana. petarung bisa berpikir begini nih Ustadz, nggak sembarang petarung Ustadz. Itu salah satu faedah, hikmah, kalah, Betul, Ustaz. mengikis kesombongan. Betul, Ustaz. Kalau menang-menang terus, takabur dia, sombong dia. Jatuh. Oh, ternyata kekuatan ini ada batasnya. Betul, Pak Ustaz. Tapi saya masih penasaran tadi. Sakit mana dengan ini kan? Ini ngomong-ngomong masih dipakai aja itu medali Ya Ustadz. kapan lagi? Karena ini hanya bisa saya pakai di sini. Kalau saya pakai keluar nilai sudah gila itu Pak Ustaz. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, Ya. Kang Ade ini ternyata ada yang unik, ada yang lucu nih. Ya. Orang kan biasanya kalau petarung kalau mau syawur kan dia ngancem tuh, wah gua habisin besok gitu. Ternyata Kang Ade ini justru mendoakan, nggak pernah keluar kata-kata kasar Ustadz. Gimana tuh Kang Ade? Ceritanya tuh Kang Ade. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ustaz. Gimana tuh Kang Ade? Jadi salah satu fighter saya untuk lawan-lawan itu adalah seperti itu, Bang. Jadi di saat dia berapi-api, saya harus meredam di hati bawah. Oke, misalnya di saya nih, misalnya coba berdiri, misalnya nih, nih lihat ya, Iya, iya. muka saya sama Ustadz aja nih, sama Ustadz deh. Tuh Kang Ade gimana Masya tuh? Allah. Langsung Kang Ade gimana mendoakan? Selalu berdoa tuh untuk keselamatan kita, keselamatan Keselamatan dia. lawan juga. Jadi musuh udah begini, Ya. terus Kang Ade gimana tuh? Ya, Ngomongnya jadi gimana tuh Kang? Saya selalu semoga Allah memberikan keselamatan kita dan diberikan keselamatan dan keberhasilan
kamu ataupun saya menjadi juara tetap. Jadi ini menjadi musuh juara. udah begini tapi malah didoakan Ustaz. Nah, itulah sebenarnya Silakan, puncak Ustaz. dari kemenangan adalah pengendalian hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu. Dan ternyata Betul, Bos. orang kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, emosinya, energinya habis oleh hawa nafsu itu. Betul. Orang kalau tarung, dia semakin tenang, semakin mampu mengendalikan emosinya, energinya semakin baik. Tapi kalau dia emosi, habis kan? Betul. Habis. Betul. Berapa kali menang? Sudah berapa kali kira-kira dalam bertarung? Dalam bertarung tuh menang udah mungkin ada sampai 70 kali ke atas. Menang. Kegagalan tuh ada cuma pernah merasakan 4 kali dalam kehidupan. 4 kali. Betul. Yang terakhir bertarung tahun kemarin. berapa? Kemarin bulan lalu Desember Desember. tanggal 18 kalau nggak salah. Turnamen apa, Kang? One Pride. The Oh, One Pride. di TV One Ya, juga. TV One itu. Menang di situ. Kalah waktu itu Pak Ustadz. Diberikan cobaan oleh Allah untuk bangkit kembali di situ. Harus ikhlas tadi tuh Kang Ade ya. Ustadz biasanya Kang Ade, biasanya orang petarung kalau udah punya bekal bela diri di jalan suka sok-sokan Ya, tuh, petantang, diganggu petantang. gitu kan. Memang Pernah kayak gitu sih Kang Ade? Diganggu. Malah setelah kita memiliki bela diri ataupun jadi juara, malah jadi takut kita untuk berkelahi di jalan. Ya, biasanya katanya gitu. Lebih Kalau takut. baru satu jurus dia tahu, tiang listrik pun dia aja berkelahi. Iya, tapi kalau dia semakin tinggi ilmunya, Pohon-pohon pisang diajarin ya. dia semakin tinggi ilmunya, punya ilmu padi. Ilmu Makin padi merunduk. itu ketika belum ada isi, Tinggi dia. tapi makin berisi, makin tunduk. Betul Pak Ustadz. Nah, ini luar biasa. Tapi pernah kejadian kayak gitu nggak sih Kang Ade? Alhamdulillah belum pernah. Nah, saudaraku yang saya hormati, untuk mendapat seperti ini, Kang Ade perlu latihan dan berdarah-darah. Bertarung, berkelahi, sampai babak belur. Tapi untuk mendapat predikat takwa, Anda tidak perlu memakai ini. Untuk mendapat predikat takwa, Anda tidak perlu naik ring. Tidak perlu berkelahi. Cukup pengendalian hawa nafsu. Tapi ingat, pertarungan melawan hawa nafsu jauh lebih berat daripada bertarung fisik seperti yang dilakoni oleh Kang Ade. Tapi tidak ada pertarungan yang tidak diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan suci Ramadan ini bulan untuk bertarung. Bertarungnya bukan melawan manusia tapi melawan diri sendiri, yaitu berpuasa full, malam kita tarawih dan diakhiri dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat fitrah. Setelah semua itu kita lakukan, maka Allah menutupnya dengan beraidil fitri, yang artinya kembali menjadi suci. Suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Man shoma ramadana imanan wahtizaban gupira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum tarawih, belum zikir, belum tahajud, belum iktikaf, puasa, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya orang yang berhasil di bulan suci Ramadan ini didapat dia predikat minal aidin wal faizin. Kita saling memaafkan ya, karena dosa kepada Allah telah kita tuntaskan. Dosa kepada pencipta kita alhamdulillah telah Allah ampuni. Agar sempurna kita tutup dengan cara apa? Bermaaf-maafan. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai orang-orang yang bukan sekedar memaafkannya saja, orang yang bersalah kepadanya, tapi dia juga berbuat baik. Masya Allah. Masya Allah. Kang Ade, saya Sofyan, mohon pamit, mohon maaf kalau misalnya salah-salah kata. Ustadz Dasat, mohon maaf Ya. kalau salah-salah kata. Alhamdulillah. Dari pelayanan yang kurang berkenan. Fauji, kita kosong-kosong Ji ya. Ya, Maaf Ji. kosong semuanya Pak Kalau ada Ustadz. salah ya Ji. Sampai ketemu lagi nanti Pak Alhamdulillah. Ustadz. Habis lebaran lanjut lagi kita. Lanjut dengan lagi ngopi kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa tidak terasa sudah 1 bulan dan sudah 30 menit ngopi Ramadan bersama Ustadz Dasat Latif dan juga Fauji, semua kru yang bertugas. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selama bulan Ramadan insya Allah kita akan berjumpa kembali setelah Ramadan atau nanti bulan Syawal. Mewakili yang bertugas, kami pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal Wassalamualaikum ya karim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.